Kali ini saya akan bahas tips dan triknya membuat presentasi yang menarik, dan ini rahasia yang saya lakukan, dan alhamdulillah beberapa event kita juara satu tingkat nasional menggunakan teknik ini. Jadi yang mau tahu rahasianya, bagaimana caranya bikin tips dan trik membuat presentasi yang benar, jangan di skip. Baik, saya bikin playlist baru terkait dengan PowerPoint. Nanti kalau kakak dan teman-teman semua mau support saya, silahkan di subscribe, di like dan di share. Nah, dari tampilan ini, tampilan di sini ya, biar dilihat tentunya beda dari presentasi biasa gitu ya. Ini semuanya pakai PowerPoint. Nanti untuk bikinnya video selanjutnya. Nah, kita akan bahas dulu tips dan triknya bikin presentasi yang baik, dan mungkin banyak kesalahan yang dilakukan saat kita membuat sebuah presentasi. Baik, percayakah Anda bahwa presentasi yang kita bikin itu sebenarnya 90% membosankan? Coba dicek presentasi kita selama ini. Bagaimana kalau kita sebagai audiens bosan nggak dengan presentasi kita? Oke ya. Nah, kita lihat buktinya ya. Nah, perhatikan bukti berikut ini. Full color ya. Saya yakin kalau yang penggemar Office PowerPoint tahu ya, ini template tahun berapa gitu ya. Ini masih sampai 2020 ini masih kita temukan model presentasi yang seperti ini. Oke, contoh berikutnya seperti ini. Nah, ada ya. Nah, ini karena keburu waktu pasti ya. Ada layar putih, kemudian teks, copy paste dan sebagainya. Oke, pastilah dari dua contoh tadi audiens kita pasti seperti ini, karena presentasi kita bosen nih. Oke, kita coba mau lihat bukti lagi. Lihat presentasi yang teman-teman bikin sekarang. Nah, apakah sama dengan yang tak sampaikan tadi? Oke, ini saya punya contoh ini satu. Ini menarik. Di sini sudah bagus, ada gambar ditempel di situ, kemudian ada teks di situ, dan ada kupu-kupu gitu ya. Mungkin teman-teman juga mungkin sampai sekarang masih ada yang suka pakai gambar-gambar GIF itu yang bergerak, tapi sama sekali tidak ada hubungannya gitu ya. Contoh di sini ada tentang ini ya, data gitu ya, tapi ada kupu-kupunya gitu ya, kan beda ini. Ini saya yakin kalau Anda sebagai audiens, pastilah yang dilihat pertama kali ada kupu-kupunya, bukan konten materinya, betul ya? Oke. Nah, kalau saya rubah seperti ini. Nah, ini sama ya, ini terkait dengan data. Ini contoh slide, salah satu slide yang saya bikin di lomba gudeg unggul tingkat nasional. Nah, kita langsung saja ke poin utamanya, adalah the secret of effective slide presentasi. Kita bicara rahasianya di sini ya, karena rahasia tapi saya bikin publik ya, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama, kekeliruan yang sering terjadi kita lihat ketika kita bikin sebuah presentasi adalah seperti ini. Jadi teman-teman kalau bikin presentasi kan pakai PowerPoint gitu ya, PowerPoint, bukan power paragraf loh ya. Dan ini sampai 2020 ini saya masih banyak temukan, adik saya mahasiswa juga sering bikin tentang presentasi yang seperti itu. Baik, kesalahan yang kedua adalah bullet numbering, bullet mind. Jadi kita sering temukan modelnya poin-poin 1 sampai berapa gitu ya. Bahkan kalau sampai 12 pun ditumpuk, kemudian teksnya dikecilin. Oke. Kesalahan berikutnya yang ketiga adalah rumah susun, bab rumah susun gitu ya. Ada subbab 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi saling menjorok sampai habis gitu. Tekanan semua gitu ya. Oke. Ada lagi seperti ini. Karena hidup itu penuh warna.
tapi ya kita kurangi lah mulai dari sekarang, oke? Dan banyak juga yang masih seperti ini, terpaku terhadap template yang diberikan. Di PowerPoint juga banyak template sebenarnya, cuma ini menurut kami jangan dilakukan gitu, atau jangan sering dilakukan menggunakan template. Karena apa? Ini dia, seorang presenter speaker yang terkenal tidak pernah melakukan itu ya. Kenapa? Karena hati-hati, karena bisa membunuh ya. Membunuh apa? Kredibilitas dan kreativitas seorang presenter. Yang berikutnya adalah membunuh minat audiens ya. Kita kasihan dia datang misalkan di seminar atau di apalah, dia ya minimal dia mengorbankan waktu untuk datang untuk mendengarkan, tapi kita sajikan dengan seperti itu, pasti ya istilahnya kita membunuh gitu ya, membunuh perhatian dan minat pemahaman seorang audiens. Bagaimana prinsip desain presentasi yang baik, yang ramah dengan otak? Yang pertama adalah ini kawan-kawan ya, penglihatan mengalahkan semua indera lainnya. Yang pertama pasti penglihatan dulu, karena kita mendengarkan presentasi pasti kita melihat dulu, bukan suaranya dulu tapi melihat dulu, tampilannya dulu. Kemudian yang berikutnya multitasking itu mitos. Jadi yang tadi saya contohkan ada kupu-kupu di situ gitu ya, itu orang untuk bisa kemampuan berpikir 3, 2, 4 hal dalam satu layar itu tidak mungkin bisa. Dia harus bisa melihat kupu-kupu, dia harus bisa baca, dia harus bisa mendengarkan presenternya ngomong. Itu susah. Kita tidak bisa fokus ke beberapa hal dalam cara bersamaan atau simultan. Oke. Yang berikutnya, ini yang perlu dipahami kawan-kawan semua. Ketika kita presentasi, setiap atau setelah 10 menit, perhatian audiens akan terus menurun. Ketika kita presentasi dari 10 menit awal, kok teman-teman sudah ngantuk, kemudian sudah duduknya sudah sender gitu, ya sudah. Jadi apa yang kita akan sampaikan hilang di situ. Makanya di teman-teman kalau pramuka ada ice breaking dan macam-macamnya, itu untuk ngatasin itu gitu ya. Tapi kalau kita presentasinya bagus ya, kita menyampaikannya dengan bagus, mendesainnya dengan bagus, insya Allah aman gitu ya. Oke. Jadi yang berikutnya adalah orang belajar itu lebih baik dari gambar dan kata daripada sekedar kata-kata saja. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, kalau hanya teks semua itu nggak menarik. Orang manapun pasti akan melihat, akan lebih nyaman ketika ada gambar di situ untuk memvisualkan apa yang kita bicarakan. Oke, solusinya sekarang ya, kita cepat saja. Solusinya adalah simple atau bikin presentasi yang simple, kemudian sederhana tapi menarik gitu ya. Kemudian to the point saja, poin-poinnya saja yang dituliskan, karena PowerPoint tadi bukan PowerPoint ragam. Terus yang ketiga adalah be more visual. Be more visual itu yang paling penting ya. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita presentasi, PowerPoint fungsinya apa sih ya? PowerPoint atau layar yang di belakang itu sebagai penunjang apa yang kita sampaikan. Jadi media adalah sebagai pendukung. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Baik teman-teman, itu dari prinsipnya tadi kita sudah bicarakan kesalahan umum, kemudian prinsipnya, dan yang berikutnya adalah kita akan bicara tentang 3 komponen penting ketika membuat presentasi. 3 komponen penting apa itu? Yang pertama adalah tentang visualnya ya. Diperhatikan bahwa kita hanya visual itu hanya untuk gagasan utama atau key point-nya saja, atau yang tadi bisa mendukung apa yang kita sampaikan. Baik, yang komponen yang kedua adalah saya bikin catatan di bawah ya. Ketika kita bikin presentasi itu kita bikin catatan di bawah untuk apa? Untuk kepean yang pertama ya. Untuk kepean buat kita gitu ya. Kalau kita lupa ini slide apa, ini ngomong apa gini ya. Nah, ini ada kepeannya gitu. Yang kedua fungsinya adalah ketika PowerPoint kita di copy oleh orang lain, mereka akan juga bisa menyampaikan hal yang sama. Ya minimal tidak berkurang banyak gitu ya. Jadi biasanya kalau yang bikin visual kita kan yang paham kita gitu ya. Kita pun perlu catatan, apalagi orang lain. Oke, baik, komponen yang berikutnya yang tidak kalah penting ini untuk teman-teman yang mau ujian tesis, skripsi, ini penting sekali. Jadi bikinlah handout catatan buat pendengar atau audiens atau misalnya penguji.
ya teman-teman mahasiswa, itu perlu penting ini ya. Jadi ketika mau besok presentasi skripsi tesis ya siapin handoutnya, dari semua slide kita siapin, kemudian itu sebagai catatan audien atau penguji Anda semua. Oke, itu 3 komponennya. Baik, sudah saya bahas semuanya, kesalahan umum, kemudian prinsip dasar tadi ya, prinsip dasar, kemudian 3 komponen penting gitu ya. Saya akan lihatkan contoh presentasi, silakan Anda nilai sendiri. Ini adalah beberapa testimoni slide yang pernah saya pakai untuk kejuaraan tingkat nasional semuanya. Baik, ini contoh sudah bagus, ada gambar, ada teksnya, tapi teksnya panjang banget seperti itu. Ini buat mahasiswa yang sering gitu ya, dulu gitu ya. Saya seperti ini, silakan baca sendiri. Nah ini jangan sampai itu terjadi, apalagi kita membelakangi audiens, kita balik arah dan kita baca layar yang kita tulis sendiri. Ya itu bukan tulis ya, copy paste sendiri. Ya itu yang jangan sampai kita lakukan ketika kita mempresentasikan sebuah itu ya, gagasan atau materi. Ini saya bikin seperti ini, visual, kemudian ada teksnya pun poin-poinnya saja, ada judul besar di situ menandakan oh ini adalah acara apa, kemudian ada tanggalnya di situ, kemudian pengertian sedikit di situ, sehingga seorang speaker atau presenternya bisa ngomong banyak hal terkait dengan gambar ini gitu ya. Ini ketika lomba pasasi gitu ya. Pasasi itu pangkalan Saka berprestasi tingkat nasional, dan alhamdulillah saat itu SWB Ungaran Barat juara 1 dan kita yang bikin itu ya. Nah berikutnya seperti ini, bisa dicontoh seperti ini. Nah perhatikan tayangan berikut. Oke, kenapa intro itu saya bikin sebuah video yang menurut saya menarik gitu ya. Itu satu, buat menarik perhatian juri dulu. Jadi juri biar dia akan tertarik dengan sebuah video itu gitu ya. Jadi tidak langsung gas gitu, tembak SD Merden, enggak. Jadi kita ambil visualisasi seperti itu, baru kita ke arah judul. Baik, itu beberapa contoh dan banyak yang lainnya. Kita bisa saling berbagi. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan di kolom komen, dan saya ingatkan kembali, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya silakan di subscribe channel saya, kemudian di like dan share ya, sehingga membuat motivasi saya bikin konten yang lain gitu ya. Bagaimana cara bikinnya kita belum bahas nih, bagaimana cara teknisnya di PowerPoint-nya kita belum bahas. Kalau teman-teman suka, saya akan bikin itu. Let's do this gitu ya. Bikinlah sekarang harus berbeda ya. Ketika kita bikin konten materi harus berbeda, karena saya sudah pernah ngomong di situ ya. Jadi yang pertama pilih topiknya, kemudian identifikasi gagasan kuncinya atau key poinnya kita tulis dulu. Kemudian setelah poinnya dapat, kita pilih visualisasi yang menarik di poin itu apa. Kemudian habis visualisasi dapat, bikinlah presentasinya. Nah, ini cara bikinnya nanti video selanjutnya. Baru setelah bikin, jangan lupa sebelum perform Anda uji dulu atau preview dulu sama teman-temannya. Kurangnya di mana? Saya ngomongnya kurangnya di mana? Presentasi saya kurangnya di mana? Seperti itu. Nah, ini adalah tip dan trik bikin presentasi yang menarik sehingga juara nasional. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, tetap sehat selalu dan berkarya dengan hati.